Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Kota ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya akan budaya. Semarang merupakan salah satu potret masyarakat multikultural karena keanekaragaman etnis, agama, dan budaya yang relatif mampu dikelola secara multikultural. Kota ini dihuni oleh warga dengan beragam latar belakang suku, bangsa, dan agama. Beberapa kawasan di Semarang, seperti Pecinan, Pekojan, dan Kauman, memiliki karakter multikultural yang kental. Salah satu contoh kesenian tradisional yang berasal dari Semarang dan mencerminkan multikulturalisme adalah Gambang Semarang. Gambang Semarang adalah kesenian yang terbentuk dari gabungan antara seni musik, vokal, tari, dan lawak. Kesenian ini berasal dari Gambang Kromong Jakarta yang merupakan perpaduan dari unsur kesenian Tionghoa dan Nusantara. Ciri khas dari kesenian ini terletak pada gerak telapak kaki yang berjungkat-jungkit sesuai irama. Kesenian ini memadukan tari dengan iringan alat musik yang terbuat dari bilah-bilah kayu dan gamelan. Gambang Semarang telah ada sejak tahun 1930 dengan bentuk paguyuban yang anggotanya terdiri dari penari, penyanyi, dan pemain alat musik seperti gendang, bonang, kempul, gong, suling, kecrek, gambang, serta alat musik gesek atau yang bisa disebut gonghayan, tohyan, maupun biola. Kesenian Gambang Semarang itu kan muncul pada tahun 1930-an. Diawali ketika seorang warga Semarang, seorang Tionghoa yang bernama Li Hosung, mencoba mengajukan usulan kepada pemerintah kota pada saat itu supaya Semarang itu punya kesenian khas. Li Hosung ini melakukan semacam studi banding ke Batavia dan di sana beliau menemukan kesenian Gambang Kromong. Oleh karena itulah kemudian Gambang Kromong ini coba diadopsi, kemudian dilakukan beberapa pembaruan sehingga lahirlah kesenian Gambang Semarang yang kita kenal saat ini. Gambang Semarang adalah seni pertunjukan yang merupakan perpaduan antara seni musik, seni tari, seni suara, serta lawak. Gambang Semarang merupakan gambaran keadaan geografis serta nilai filosofis yang dianut oleh masyarakat Semarang dan saling terkait antar unsurnya. Tema dari Gambang Semarang adalah pergaulan dan kegembiraan, semangat, serta energi. Sesuai dengan ragam-ragam gerak yang hadir dalam tarian, tari Gambang Semarang ini cocok digunakan sebagai tari hiburan. Terkait dengan urutan pementasan Gambang Semarang dari Desa Aceh, khususnya lewat versi kami ya, kami biasanya memulai dengan instrumen lagu Gambang Semarang, empat penari itu ya, itu biasanya mengalun di awal sambil teman-teman menyiapkan untuk masuk ke dalam atmosfer pementasan dan mengajak audien atau penonton untuk menempatkan diri menyaksikan pertunjukan kami. Setelah itu kemudian baru masuk ke cerita. Nah, masuk ke cerita itu nanti menyesuaikan. Biasanya kami membawakan lagu yang terkait dengan cerita tersebut. Seperti itu, kemudian lawak masuk, kemudian nanti diisi oleh penyanyi membawakan lagu yang sudah disiapkan. Begitu seterusnya sampai selesai, sampai penutupan. Biasanya di penutupan kami membawakan lagu-lagu yang semangat, yang punya power, supaya selesai pementasan kami meninggalkan kesan di hati para audiens. Kalau tariannya selalu 4 orang ya, karena ini terkait juga dengan lirik dari lagu empat penari. Kalau lagunya 4 penari tapi yang main cuma 3 atau 2 kan ya agak wagu tuh. Biasanya keempat penari ini membawakan tari
Gambang Semarang. Dan biasanya juga kalau dulu ya, tapi sudah lama kami nggak memainkannya, yaitu tari Kuyang Semarang. Cuma ini beberapa tahun belum kami pentaskan kembali. Di Gambang Semarang yang terkenal adalah satu seni hibrida, satu seni yang merupakan perpaduan dari budaya Tionghoa dan budaya Jawa. Oleh karena itu dalam kegiatan berkeseniannya, baik dari alat musiknya, dari tarinya, bahkan dari orangnya, itu merupakan perpaduan dari dua unsur kebudayaan ini. Bisa dilihat dari komposisi teman-teman pemain Gambang Semarang seperti itu. Jadi sebetulnya yang menyemangati Gambang Semarang adalah ini, budaya hibrida ini, Jawa dan Tionghoa ternyata bisa menyatu dan menjadi suatu harmonisasi yang cukup indah. Dan tadi saya sampaikan bahwa tidak hanya di alat musik, di orangnya juga. Ini saya kira ini menjadi sebuah model yang cukup baik ya. Inilah Indonesia, inilah Semarang. Bagaimana segala perbedaan itu bisa kami atasi ketika kita berkarya untuk menghasilkan suatu sajian yang indah buat audiens, buat penonton, buat masyarakat. Seni lawak yang terdapat pada tarian ini merupakan salah satu identitas budaya yang melambangkan bahwa orang Semarang mudah bergaul. Dalam aspek sosial, Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang tentunya hari-hari dipenuhi hiruk-pikuk orang kota. Hubungan antar masyarakat juga erat. Inilah yang membuat gerakan tari Semarangan energik. Aspek budaya dalam tari Gambang Semarang terlihat dari kostum dan musik pengiringnya. Kostum penari dalam tari Semarangan dipengaruhi dari dua lintas budaya, yakni Tionghoa dan Arab. Tionghoa dalam tarian ini juga bisa diketahui lewat musik yang mengiringnya. Salah satu alat musik pengiring dalam tari Semarangan menggunakan kongahian. Ya, tari Gambang Semarang tadi filosofinya tidak terlepas dari perpaduan kebudayaan Tionghoa dan kebudayaan Jawa. Ada nilai-nilai yang ya orang menyebutnya adiluhung, orang menyebutnya sebagai sesuatu yang indah gitu. Tetapi kalau kita lihat dari tari Gambang Semarang ini bersifat lincah, gitu, dinamis. Dilihat dari beberapa gerak, dari gerak tubuh yang dibawakan oleh penari, gitu, termasuk kostum. Memang ada beberapa versi ya, ini tergantung penggarapnya. Tetapi pada dasarnya adalah ya secara filosofis adalah semangat Semarangan itu kita temukan di tari Gambang Semarang. Tarian Gambang Semarang berpijak pada gerak dasar yaitu ngondek, ngeyek, dan kencot. Yang ketiga gerakannya berpusat pada pinggul. Pesan yang disampaikan melalui goyang pinggul yang khas sebagai bentuk gambaran gelombang laut yang menghiasi garis pantai kota Semarang seperti emosi manusia yang naik dan turun. Maka harus mampu menimbang dan mengontrol setiap keputusan. Kalau teman-teman hidup pada tahun 60-an melihat tari Gambang Semarang pada masa itu, mungkin kita melihatnya di saat sekarang itu nggak pas gitu. Nggak pas itu dalam arti ya sesuatu yang mungkin dulu dianggap biasa, zaman sekarang bisa dianggap menunjukkan sesuatu yang erotis, sesuatu yang gampang diprotes, gampang kita tahu sendiri ya, seperti itu kan. Nah, oleh karena itu ya kita menyesuaikan perkembangan zaman. Tari ini perlu revitalisasi gitu, ditata lagi sesuai dengan semangat zamannya, tetapi tidak menghilangkan ciri khas dari kesenian Gambang Semarang itu sendiri. Harapannya tentu saja kesenian Gambang Semarang punya umur yang panjang ya. Umur yang panjang ini ditentukan oleh komunitas yang mau menghidupinya, ya baik sanggar maupun khususnya komunitas yang mewujudkan diri di kesenian Gambang Semarang. Selama itu hidup, yang masih berkarya, saya kira ini kesenian ini akan tetap panjang umur. Yang lain adalah ya tentu saja butuh dukungan berbagai pihak ya,
dari pemerintah, kemudian dari elemen masyarakat yang lain untuk tidak segan-segan nanggap atau menyajikan kesenian gambang Semarang. Kesenian gambang Semarang kalau mau jujur, yang kita adakan seperti sekarang ini, semangatnya lestarinya itu muncul dari dunia kampus. Seperti GSAC, karena dulu ada papan tanah dari ada garis regenerasi dari UKM Misalnya Jawa mendapatkan ilmu dari para peneliti dari Epidubib. Jadi dunia akademis cukup penting untuk menunjang kehidupan gambang Semarang. Tetapi tidak berhenti di situ saja harusnya kan. Tapi bagaimana selain dunia akademis juga ada dunia lain, dunia masyarakat umum, ruang publik yang diharapkan itu bisa mengapresiasi kesenian gambang Semarang. Ya intinya kan kesenian itu akan hidup ketika ada yang mengapresiasi, ketika ada komunitas pendukungnya. Semarang sebagai kota multikultural menunjukkan semangat kerukunan dan perpaduan antar etnis dan agama, yang merupakan aset berharga yang perlu dilestarikan. Kesenian gambang Semarang dapat dijadikan sebagai salah satu identitas kota Semarang dan perlu dilestarikan agar tidak hilang di telan zaman.